Itu bisa dilatih dengan menerapkan kebiasaan rutin sehingga anak terlatih terus-menerus melakukan hal itu dan motorik halusnya akan jadi bagus dan jadi maksimal berkembangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Kak Eka Wardana, penulis buku anak muslim dari Rumah Pensil Publisher. Nah, Ayah dan Bunda, berikut saya akan menyampaikan 5 cara mendidik anak umur 4 tahun. Nah, seperti kita tahu, umur 4 tahun adalah masa perkembangan yang sangat cepat. Jadi dalam 1 tahun itu, dari umur 3 tahun sampai ke 4 tahun, itu perkembangan yang terjadi sangat luar biasa. Nah, apa saja yang perlu kita ajarkan kepada anak? Ada 5 cara mendidik anak nih. Yang pertama adalah mengajarkan mereka kegiatan bergerak, beraktivitas yang menyenangkan. Nah, kenapa? Karena anak pada masa ini sedang belajar motorik kasar. Nah, motorik kasar yang dilakukan oleh anak-anak 4 tahun misalnya berjalan mundur, melompat, melenting, berlari, berguling dan sebagainya. Nah, usahakan supaya hal-hal itu bisa maksimal, upayakan kegiatan itu jadi menyenangkan, misalnya mengajak mereka bermain di taman bermain dan sebagainya. Dan jangan larang mereka, jangan lari-lari kencang-kencang nanti kamu jatuh. Kalau dilarang-larang begitu mereka akan terhambat. Jadi biarkan mereka bergerak, beraktivitas tapi dalam situasi yang menyenangkan nih. Mungkin berlari-lari sama ayahnya, main gendong-gendongan sama ibunya dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah melatih anak melakukan kebiasaan rutin. Nah, kebiasaan rutin seperti apa? Seperti misalnya mengancingkan baju, pakai baju sendiri, kemudian merapikan sepatu atau sendal, merapikan mainan dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih motorik halus dari anak umur 4 tahun. Motorik halus anak umur 4 tahun misalnya menggambar gelombang, kemudian berusaha mengancingkan baju, kemudian berusaha melakukan hal-hal seperti menggambar, menjiplak gambar, kemudian mewarnai dan sebagainya. Nah, hal itu bisa dilatih dengan menerapkan kebiasaan rutin sehingga anak terlatih terus-menerus melakukan hal itu dan motorik halusnya akan jadi bagus dan jadi maksimal berkembangnya. Nah, kemudian Ayah dan Bunda, yang ketiga, hal yang perlu diajarkan pada anak usia 4 tahun adalah mengajar mereka bermain permainan yang menarik, misalnya kartu angka, kartu huruf, kartu memori dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih perkembangan kognisi anak menjadi baik, karena anak umur 4 tahun itu perkembangan kognisinya diantaranya sedang memahami perbedaan besar kecil, ukuran panjang, pendek, lebar, sempit dan sebagainya. Nah, ketika kita melatih anak bermain dengan permainan-permainan itu, maka perkembangan kognisi akan jadi maksimal, Ayah dan Bunda. Lalu hal keempat yang perlu diajarkan pada anak usia 4 tahun adalah membantu dia memilih kata-kata, menambah vocabulary-nya ya dan Bunda. Karena anak umur 4 tahun kadang-kadang mau ngomong tuh banyak nah dia mau mengungkapkan perasaannya, keinginannya, tapi nggak punya kata yang bisa diungkapkan. Nah, hal ini bisa dibantu dengan membacakan dia buku, bercerita dan sebagainya, mengajak dia ngobrol dan sebagainya sehingga vocabulary-nya bertambah dan dia lebih mampu menyampaikan keinginannya. Ini penting loh Ayah dan Bunda. Dan yang terakhir, hal kelima yang perlu diajarkan pada anak usia 4 tahun adalah orang tua berusaha menjaga tantrumnya anak. Tantrum adalah ledakan marah yang khas anak-anak. Pokoknya nggak jelas tiba-tiba dia marah, ngamuk dan sebagainya. Hal itu terutama karena dia nggak bisa menyampaikan apa sih maunya dia gitu. Dan dia merasa orang tua atau orang dewasa nggak ngerti keinginannya dia sehingga dia ngamuk. Nah, itu yang disebut tantrum. Nah, yang harus orang tua lakukan untuk reda tantrumnya adalah pertama adalah jangan terpancing emosi, jangan ikutan marah juga. Ketika anak tantrum orang tua malah marah, nah itu seperti menyiram api dengan minyak, jadinya nggak selesai-selesai, malah tambah besar ya dan Bunda. Kemudian yang kedua adalah menggendong dan memeluk dia dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau anak lagi tantrum, gendong pelan-pelan, dipeluk supaya reda.
tantrumnya. Terus yang ketiga adalah jangan mengalihkan ke hal yang lain. Jadi misalnya anak lagi pengen balon, dialihkan, kamu beli coklat aja dan sebagainya. Mungkin bisa reda, tapi itu tidak mengajarkan dia bagaimana memahami bahwa sesuatu hal itu tidak langsung bisa didapatkan ketika dia ingin. Nah, yang keempat, yang dilakukan orang tua ketika anak tantrum adalah dengan konsisten. Jadi jangan ketika anak tantrum orang tua mengabaikan saja, biarkan saja, nanti juga reda sendiri. Tapi harus dilakukan hal yang tadi. Jadi konsisten menangani, kalau ada anak tantrum, konsisten dipeluk, jangan terpancing emosi, kemudian menyabarkan dia, jangan dialihkan kepada hal lain yang disebutkan tadi. Nah, demikian ayah dan bunda 5 hal yang perlu diajarkan kepada anak usia 4 tahun, termasuk cara perlakuan kita kepada dia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.